Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sahabat dasar dimanapun Anda berada, saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda hari ini di Gaspol Sahur. Sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita akan mendengarkan ilmu, menambah kedalaman amal kita, lalu pengetahuan kita, mendengarkan kisah-kisah yang memotivasi, mudah-mudahan akan menjadi berkah buat kita semua. Hari ini yang kita bahas berkaitan dengan manusia. Sahabat dasar, sebagai manusia kita kan tidak luput dari dosa, kita tidak luput dari yang namanya lupa dan hilaf gitu ya. Dari mulai hal-hal yang kecil, sepele atau bahkan hal-hal yang benar-benar bisa merubah pandangan hidup kita sebagai manusia. Nah, berputus asa tentu satu hal yang harus kita hindari saat kita melakukan kesalahan. Untungnya Allah memberikan fasilitas taubat buat kita bisa menyesali dan juga merubah menjadi lebih baik. Cuma permasalahannya taubat yang bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik. Itu yang akan kita bahas dan kita tanya dari Ustadz Dasat Latif dengan tema hari ini yaitu jangan remehkan taubat seseorang. Di studio saat ini sudah hadir sahabat Dasat, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Politeknik Negeri Jakarta, dan Universitas Bina Sarana Informatika. Terima kasih sudah hadir teman-teman, dan sebelum kita bahas lebih jauh mengenai tema hari ini, saya akan mengajak sahabat Dasat yang di studio untuk ikutan polling. Nah, silakan diambil handphonenya, handphone sendiri ya, jangan handphone temennya. Diisi pollingnya. Apa yang sahabat Dasat lakukan ketika melihat teman bertaubat? Apakah A, memberikan support dengan menemaninya datang ke kajian? Ataukah B, tidak melakukan apa-apa? Atau C, mendoakannya agar tetap istiqomah? Nah, silakan dipilih yang paling mewakili perasaan teman-teman sekalian. 30 detik dari sekarang. Iya, ini lagi ikutan polling apa lagi lihat Instagram sebenarnya. Fokus banget sih. Jangan-jangan sambil stalking. Udah selesai semuanya? Oke, boleh dimasukkan lagi handphonenya. Kasih semangat lagi dong buat kita semua. Untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan membahas lebih dalam soal tema hari ini, langsung saja kalau begitu sama-sama kita undang bergabung bersama kita di atas panggung. Mohon berikan tepuk tangan untuk Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasat. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ustadz? Sehat walafiat. Ini hari ini kita senang banget nih kedatangan sama teman-teman saya, teman-teman kuliah saya. Ya, Ya, saya juga seumuran. mahasiswa. Wah, Ustadz mah kan mahasiswa 10 S3. tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ya, ini hari ini mengenai taubat seseorang nih Pak Ustadz. Sebelum kita bahas dan juga mendengarkan petua dari Ustadz, mohon berkenan untuk melihat hasil pollingnya nih Pak Ustadz. Ya, Saat kita melihat teman bertaubat, inilah hasil pollingnya. Apa yang biasa dilakukan? A, memberi support dengan menemaninya datang ke kajian, ada 42%. Tidak melakukan apa-apa, itu tidak ada yang memilih. Tapi banyak yang memilih mendoakannya agar tetap istiqomah. Ada tanggapan Pak Ustadz? alhamdulillah. Berarti teman-teman kita yang hadir di tempat ini berprasangka baik. Karena mereka mendoakan. Ya. Ya, alhamdulillah bahkan tidak ada yang memilih tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa ini manusia yang tidak mau menerima orang yang berbuat kebaikan. Alhamdulillah umumnya berarti mereka bersangka baik.
menerima dengan lapang dada, memberikan peluang kepada orang yang pernah bersalah. Kemudian yang A memberi support dengan menemaninya datang ke kajian. Alhamdulillah semua baik. Cuma saya tidak yakin ini pilihannya ndak nyontek ya. Enggak lah Pak Ustadz, masa ikut pilih aja ikut nyontek sih. Tradisi kita waktu kuliah bos. Biar dapat nilai bagus ya Pak Ustadz. Nyontek. Jadi nilai itu ya posisi duduk menentukan nilai. Posisi menentukan prestasi ya Pak Ustadz. Tapi sekarang banyak yang kuliahnya online, gimana mau nyontek Pak Ustadz? Justru lebih gampang Lebih nyontek gampang kalau ya? di online. Kok lebih jago kayaknya? Iya melalui WhatsApp group. Pak Ustadz, ini kan sebagai manusia kan kita tahu tempatnya lupa, tempatnya hilaf. Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari bikin salah tanpa kita sengaja. Nah, kita pernah mendengar dan sering mendapatkan kajian kalau taubat yang diterima itu ada taubatan nasuha. Tapi taubatan nasuha tuh yang seperti apa sih Pak Ustadz? Mohon petuahnya. Ya, terima kasih. Adik-adik sekalian, sebelum kita bicara soal tobat. Iman seorang itu, iman di dunia ini ada 3 jenis, ada 3 macam. Yang pertama ada yang imannya makhluk Allah yang imannya naik terus. Dia tidak pernah turun, dia naik terus. Siapa? Imannya para nabi dan rasul. Subhanallah. Ya, maka tidak ada nabi dan rasul yaitu menjadi pelaku maksiat selamanya. Tidak, ada memang nabi yang pernah tobat tetap naik terus. Kemudian ada yang kedua adalah iman yang tidak pernah naik, tidak pernah turun. Kalau tadi naik terus. Ini tidak pernah naik, tidak pernah turun. Pak, imannya para malaikat. Yang ketiga, dia kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Siapa? Ya kita lah ini makhluk Allah bernama manusia. Ketika dia berdosa, itu dia lagi turun imannya. Tapi ketika dia bertobat, naik kembali imannya. Tapi setelah bertobat, kadang-kala dia hilap lagi. Nah, oleh karena itu, siapa sesungguhnya orang baik? Apakah orang baik itu orang tidak punya dosa? Kalau orang baik orang tidak punya dosa, maka tidak ada orang baik di dunia. Kenapa? Semua ada dosa. Dan alhamdulillah, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka sesungguhnya tidak ada isi surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya dosa. Nabi Adam itu kelas nabi loh. Nabi Adam pernah berdosa. Kenapa? Makan buah khuldi. Sekelas nabi itu. Nabi Yunus pernah berdosa. Kapan? Ketika dia sangka buruk dalam berdakwah. Itu nabi. Kemudian Nabi Nuh pernah gagal. Kapan? Ketika gagal mendidik anaknya. Itu nabi. Nabi Lut gagal mendidik istrinya. Itu nabi. Apalagi kita. Pada zaman dulu belum ada internet. Mereka juga dosa. Apalagi zaman sekarang fasilitas dosa banyak. Nah, kalau begitu siapa orang baik? Orang yang melakukan dosa, khilaf, salah, terjerumus dalam kemaksiatan, lalu dia sadar, lalu dia bertobat, dan setelah itu dia mengganti kesalahannya dengan kebaikan dan istiqamah dalam kebaikan itu. Itulah orang baik. Kalau orang baik tidak ada dosa, maka kita semua punya dosa. Hanya ada yang Allah bukakan aibnya, ada juga yang Allah masih nutup aib-aibnya. Ada orang yang berdosa karena terdesak, ada juga yang berdosa karena memang hobi. Ya, ada juga yang bertobat dengan tobat-tobat ibu hamil. Maksudnya apa Pak Ustadz? Pernah lihat ibu hamil tobat? Kan kalau waktu melahirkan itu kan tobat-tobat itu. Tobat, tidak mau lagi. Terakhir saya hamil ini Pak, tidak mau lagi. Siksa saya. 5 bulan kemudian, hamil lagi ya. Jangan tobat seperti itu. Tapi taubat nasuha. Nah, taubat nasuha itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah engkau dengan sebenar-benar taubat. Bagaimana kriteria-kriteria orang bertobat nasuha? 1, menyesal. Aduh, nyesal saya, nyesal, betul-betul salah, nyesal. Menyesal. 2, mengakui. Ya, bukan banyak alasan. Sebenarnya enggak, cuma karena saya daripada dihukum biarlah saya akui aja. Enggak, itu enggak bertobat karena dia tidak akui. Ya, menyesal, mengakui. Menyesal ini ada orang bertobat setelah tua, dia bilang, sudah enggak mau lagi saya maksiat. Kenapa? Bosan. Dia berarti dia bukan menyesal. Ya, menyesal, mengakui. Yang ketiga adalah tidak mengulang. Ini agak sulit ini. Ya,
tobat hari ini ulang lagi, tobat ini ulang lagi, tobat lagi, ulang lagi. Ya, tidak mengulang. Dan yang keempat, ganti dengan kebaikan, dengan amal-amal soleh. Itu kalau dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini syaratnya tadi, menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Kalau yang tadinya malah sholat, dia bertobat, sholatnya baik, bukan cuma 5 waktu, sunnah-sunnahnya pun diamalkan. Ya, kalau tadinya mamerkan auratnya, kemana-mana mamer auratnya, setelah dia bertobat, maka dia tutup auratnya. Itu disebut bertobat. Tidaklah dia bertobat kalau dia bilang saya menyesal, saya mengakui saya salah, tapi tetap dia tidak tutup auratnya. Itu bukan taubat namanya itu. Ya. Kemudian ganti dengan kebaikan, tidak mengulang. Itu kalau berhubungan dosa kepada Allah. Sementara kalau dosa kepada sesama manusia, syaratnya nambah. Apa syaratnya? Kita lanjutkan setelah yang berikut lagi. Siap. Setelah ini juga akan ada seorang narasumber yang berbagi cerita kepada kita semua berkaitan dengan taubat. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami dan tema kita hari ini berkaitan dengan taubat. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif, ada 4 hal yang harus dilakukan. Menyesal, mengakui, tidak mengulangi, dan mengganti dengan kebaikan saat kita berbuat salah kepada Allah. Nah, kalau kita berbuat kepada manusia, apa nih yang harus kita lakukan? Nanti akan kita temukan jawabannya, tapi sekarang saya mau mengundang seorang narasumber untuk berbagi cerita sama kita semua. Mohon berikan tepuk tangan untuk Gary Iskak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Gary. Pak Bayu. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Masya Naik Allah. turun. Terakhir ketemu sama sekarang tuh jauh berbeda penampilan. Oh sama aja Pak. Nah ini kalau dengar cerita Kakak Gary kan dulu tuh kita tahu seorang Gary Iskak ada tatonya. Terus juga mungkin ada perubahan sekarang dari penampilan, gaya bicara, semuanya bisa dibilang sosok yang berbeda dibandingkan zaman dulu. Oke itu gara-gara apa sih kok bisa ada perubahan seperti itu? Gara-gara apa sih yang pastinya ya sudah waktunya memang sudah dikasih jalan untuk seperti itu gitu. Kedua memang umur juga kali ya. Walaupun masih muda sih. Itu kelihatan. Tapi ada momen atau kejadian yang mengubah itu semua nggak sih? Adalah tapi kurang enak sih kalau dibahas kejadian itu. Cuman memang pada akhirnya dari kejadian itu malah tidak menghasilkan apa-apa tapi malah tambah Terperosok. Akhirnya kayaknya udah nggak mungkin diterusin gitu. Nah ngomongin soal tato ada yang mau pada pengen tahu nih gimana tuh dihapus, diterusin, dipertahankan atau diapain sekarang? Ya kalau saya sih ya kemarin nanya juga mungkin dengan guru juga ada ya sholat taubat nasuha aja gitu. Kalau kita benar-benar niat taubatan nasuha, insya Allah dosa kita akan dihapus semuanya asal tidak diulang kembali. Tapi kalau kita menghilangkan tato itu pakai laser itu kan sakit. Di Quran juga ada tulisannya kalau kita menyakiti diri sendiri kan dosa. Ya berarti dosa lagi dong saya. Bukan nambahin, bukan ngurangin tapi nambahin Pak. Iya betul. Betul. Iya jadi sholat taubat dan melakukan taubat gitu ya. Betul. Setelah melakukan taubat boleh tahu nggak sih perubahan apa aja sih? Mungkin yang dulu begini sekarang begitu. Begitunya tuh apa aja? Boleh ceritain nggak? Mudah-mudahan jadi inspirasi loh buat kita semua. Dulu begajulan Pak, sekarang enggak gitu. Lebih mikir lah, lebih tenang, lebih nyaman. Kalau zaman dulu mungkin nggak dipikirin segala sesuatunya. Gitu. Ya apapun itulah. Gitu. Jadi kalau sekarang apalagi lebih gampang kita juga bisa melihat segala sesuatunya langsung buka HP segala macam lihat. Kalau mana yang baik mana yang tidak juga bisa dilihat kan. Orang juga harus tahu mesti bagaimana gitu. Gitu. Kalau memang kita benar dengan Allah pasti mendahulukan Allah, ya insya Allah pasti semua ditunjukin jalannya. Gitu. Ada aja gitu ya, yang ke arah kebaikan gitu. Iya betul.
Nah, setelah berubah, memperbaiki menjadi lebih baik gitu, ada sesuatu yang dirasakan nggak? Kenyamanan, ketenangan, itu beneran dapet tuh? Oh iya, dapat. Oh ya? Dapat. Karena waktu itu memang pas perubahan itu ya sekarang sih sudah mulai kendor lagi. Tapi niat saya insya Allah nanti di bulan puasa ini ya mau lebih baik lagi kayak seperti pas awal saya balik. Gitu. Saya mau tahu konkret yang bahasa kerennya Nana sekarang hijrah. Yang konkret itu seperti apa? Yang konkret. Ya. Apa ya, gue jadi bingung. Misal ya, Coba misalnya. dulu saya Ustadz masih suka dugem, tempat-tempat itu sekarang nggak pernah lagi saya injak seperti itu. Itu konkret perubahannya. Enggak sih, jadi gini, saya Masih selalu... dugem jadi? Oh salah. Enggak, memang kadang-kadang waktu saya belajar itu, dalam prosesnya itu, saya selalu bertanya dan minta sama Allah, coba nih saya pengen tahu sampai mana iman saya bilang. Saya masuk, ternyata bisa. Dengan segala ini semua, segala macam, dengan cobaannya, oh enggak, saya bilang. Terima kasih, pengen tahu aja. Cukup. Nah itu yang jadi penasaran saya kok pingin tahu padahal sudah tahu sebelumnya. Iya, gak apa-apa. Atau mau nguji keimanan ya. Iya, sendiri-sendiri. Oke, apa sudah pengen tahu. Dengan saya dekat dengan Allah sekarang masuk ke tempat lumpur itu apa saya ikut jadi lumpur atau tidak? Ternyata Betul. alhamdulillah bisa narik diri. Betul sekali. Nah, itu dari segi tempat bergaul. Terus teman-teman Banyak juga yang bertolak awalnya, tapi lama-lama mereka menyadari itu malah ngikut. Oh oke. gitu. Awalnya menolak, maksudnya nggak percaya kalau Iya. misalnya Bapak Gary ini udah berubah gitu. Iya, lu kenapa lu kesambet sama itu? Enggak. Lu kenapa tiba-tiba sholat? Kenapa lu tiba-tiba? Soalnya waktu itu memang saya nyobain dari puasa Senin Kamis juga, terus puasa Daud dan setiap hari saya puasa. Ada enggak perubahan iklim bergaulnya? Kalau yang tadinya misal di sini, enggak nyaman saya di situ, pindah. Oh itu berasa banget. Itu yang saya maksud, ada konkretnya, Iya. teman-temannya. Karena biasanya air dengan minyak enggak bisa bergabung gitu. Betul. Risih, ya. Alhamdulillah itu yang konkret. Terus ibadah? Ibadah alhamdulillah masih nggak ketinggalan. Ada perubahan menjadi lebih bagus. Iya, selalu sih maksudnya kalau saya nggak mengerjakan itu seperti kayak ini, wah ini udah mulai. Ya, yang konkret kan misal sebelum hijrah, sebelum bertobat, sholat Jumatnya sih sholat, tapi paling terlambat datang, paling cepat pulang, ya kan? Setelah hijrah datang lebih awal, itu kan perubahan itu harus ada wujud konkretnya. Andai saja diboleh kata Nabi, Mas Keri, andai saja boleh dipilih dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, lebih baik dosa kepada manusia. Kenapa? Tobatnya gampang. Tobat kepada Allah. Maksud Kepada saya, Allah. andai saja suruh milih dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, maka lebih baik dosa kepada Allah. Andai saja boleh milih. Kenapa? Tobat kepada Allah lebih gampang daripada tobat kepada manusia. Tobat kepada Allah tadi itu syaratnya menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Dosa apapun kata Allah saya ampuni. Semua dosa aku ampuni. Satu aja dosa yang tidak diampuni Allah. Apa itu? Melantik dirinya sebagai Tuhan. Kenapa itu? Fir'aun, Namrud, dia abadi dalam neraka dan haram masuk surga karena dia deklarasi dirinya menjadi Tuhan. Selama Anda tidak mengaku sebagai Tuhan, dosa apapun pasti Allah ampuni. Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, kau datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, kecil dosamu dasar. Kecil, ampunanku jauh lebih besar. Kau datang dengan berjalan, ku sambut kau dengan berlari. Cuma ketika Mas Gary seperti posisi sekarang itu, setan, kepanasan itu setan. Makin kenceng juga godainnya dong Pak Ustadz. Godain terus. Ya, berusaha. Itulah sebabnya ketika orang hijrah, ketika orang bertobat, maka salah satu lagi syaratnya adalah berteman dengan orang-orang soleh. Betul. Nah, kalau bicara godaan, apa tuh yang dirasain sekarang supaya tetap bisa istiqomah? Ya terus selalu ada Allah di sini sih, di hati maksudnya. Itu untuk menghadapi segala macam godaannya, ingat ada Allah. Iya, sama ya zikiran terus segala macam. Zikiran. Semuanya.
semua segala sesuatunya pasti saya bacain gitu. Yang saya bisa, yang Biar, semampu saya. biasa ikut kajian-kajian di Google atau datang ke guru. Ada guru, ada guru. Jadi memang kalau mau hijrah itu harus punya guru. Guru supaya kita tidak salah. Karena kalau belajar sendiri nanti kita salah menafsirkan hadis, salah memaknai ayat. Sehingga harus punya pembimbing. Minimal kalau tidak bisa hadir di kajian itu adalah nomor telepon beberapa ustadz di nomor telepon. Sehingga ketika bingung, ustadz ini saya lagi belajar ngaji nih, ini apa maknanya, ini terjemahannya seperti ini. Harus ada pembimbing. Masya Allah. Terima kasih Kak Gary Iskak. Terima kasih Sudah juga. berbagi cerita, boleh kita berikan tepuk tangan dong. Semoga selalu semangat dan juga tetap istiqomah dengan pilihannya. Amin. Dan mudah-mudahan segala godaan-godaan itu ya selalu datang ya Pak Ustadz ya. Pasti. Makin kenceng godaannya, tapi mudah-mudahan makin tebal keimanannya. Terima kasih, sehat selalu. Dan sahabat dasar jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas mengenai pilihan polling sahabat dasar yang sudah hadir di studio berkaitan dengan taubat. Tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Terima kasih sahabat dasar yang lagi menikmati sahurnya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dan membahas tema berkaitan dengan taubat. Ya namanya manusia pasti bikin salah, bikin satu kekeliruan. Tadi Ustadz Dasar juga sudah menerangkan kalau kita bersalah kepada Allah apa yang harus dilakukan. Bersalah kepada manusia ternyata persyaratan untuk taubatnya lebih panjang lagi Pak Ustadz ya. Nah tadi di awal program kita memberikan kesempatan teman-teman di sini, sahabat dasar yang ada di studio untuk ikutan polling. Sama-sama kita lihat hasil pollingnya. Apa yang sahabat dasar lakukan ketika melihat teman bertaubat? Memang paling banyak mendoakannya agar tetap istiqomah. Nah dari 3 pilihan ini saya mau tanya yang tadi milih C yang mana? Boleh angkat tangannya? Ya. Kenapa pilih C? Karena kalau untuk memberikan support ke datang kajian itu mungkin nggak melulu kita ikut gitu kan. Tapi di setiap doa kita buat agar dia istiqomah itu pasti selalu gitu. Jadi untuk aku, untuk temanku ya berdoa aja biar dia untuk istiqomah. Waktu kamu misalnya berubah penampilan gitu, dari dulu mungkin nggak pakai hijab, sekarang pakai hijab, itu dukungan teman-teman gimana? Besar nggak sih artinya buat kamu supaya istiqomah? Teman-teman sih malah nggak dukung sih. Cuman dari kemauan diri sendiri aja sama orang tua. Temanmu itu banyak keluar Iya. Abu Jahal. Nah kalau teman kamu ada yang taubat, waktu itu ceritanya gimana? Apa yang kamu lakuin? Waktu itu sama-sama datang ke kajian. Terus ternyata dia baru hari ini datang terus pakai hijab juga. Pokoknya syar'i gitu. Terus seneng ikut dukung support dia juga. Cuman nggak setiap dia datang ke kajian manapun aku datang kan. Pasti ya yang pasti cuman ngedoain biar kita sama-sama istiqomah aja. Ya alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz. Jiwa dan pribadi yang baik. Semua orang punya peluang untuk dosa. Semua orang peluang khilaf. Nah karena kita yakin semua kita punya khilaf. Bisa jadi besok kita yang dosa. Kita yang melakukan kesalahan. Sehingga kawan kita ini ikut juga mendukung. Ya paling tidak jangan bersangka buruk. Baru paling sebulan aja tuh. Sudah baik ya. Alhamdulillah. Terus pelihara kebaikan imannya, kebaikan akhlak. Terima kasih, Ustaz. Oke. Ya, baik, terus ada juga yang milih A. Mana yang milih A? Boleh pinjam mikrofonnya? Milih A memberikan support dengan menemaninya datang ke kajian. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Alasan saya memilih A karena menurut saya kalau pilihan C itu kan bukan tindakan yang konkret ya untuk memberikan suatu suatu kondisi kita untuk mensupport teman gitu. Nah kalau menurut aku A itu kita kan ngajak untuk datang kajian, kita nanti memperkenalkan dia dengan Ustadz, kemudian ada teman-teman yang baik-baik juga di pengajian. Nah itu merupakan cara yang tepat menurut aku untuk dia bisa berubah lebih baik ke depan karena ada tindakan konkretnya. Dan itu juga terjadi sih di masa-masa
masa saya di beberapa teman saya yang saya ajak gitu cara langsung, ayo kita ke pengajian hari Jumat nanti ya di sini tempatnya jam ini gitu, dan dia alhamdulillah datang dan berlanjut gitu, continue gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berlanjut gitu, dan dia bertambah lebih baik alhamdulillah. Ya, saya kira jawaban betulnya ini juga betul, bukan jawaban salah atau tidak, tapi ini adalah yang lebih prioritas. Mendoakan juga bagus, tapi tidak konkret untuk lebih baik dia. Kan Rasulullah SAW menjelaskan kalau kau melihat suatu kebatilan, satu cegah dengan tanganmu. Ini ada kawan kita nih bersahabat, tiba-tiba dia mau aja teler-teler ya. Wih, jangan sadar. Itu lingkar pertama. Ya, masih tidak mau tarik dia, ya, dengan tangan. Ya, yang kedua, tidak enak nanti saya ribut. Sudah, dan dibatasi malah nanti berkelahi. Nasihati. Nasihati melalui mungkin dengan WhatsApp, ya. Juga kita tidak mampu, maka paling tidak tegurlah dengan dalam hati. Ini barang salah kamu lakukan. Ini tadi masuk kategori 1 dan 2. Ngomong, kemudian dia wujud konkret, ya diajak. Kalau yang tadi ini ya doakan. Semua baik, semua baik. Tapi kalau diberi nilai, ya nilainya lebih tinggi karena lebih konkret. Ini juga ada nilainya. Ya itu semua baik, insya Allah. Jadi itulah yang disebut berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ditunjukkan. Tapi ketika dia diajak kawan kita ini untuk kajian, juga berhati-hati dalam memilih kajian. Jangan sampai baru muncul kasihan, baru belajar baru duduk langsung neraka aja terus dicerita. Ya, datang sholat, baru mulai bersolat, kamu salah memilih masjid. Ternyata masjid yang kamu tempati adalah masjid yang panjang bacaan imamnya. Begitu diajak, bagaimana? Enak sholat? Apa enak? Ampun Ustadz. Kenapa surah Yasin dibagi 2 panjang betul? Ya kan? Ya. Jadi kita pilih kajian-kajian. Mulai kajian jangan langsung yang berat-berat. Tiba-tiba masuk kajiannya ada tasawuf. Wah berat dia, makin bingung. Maka mulai dari tata cara bersuci, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara mandi junub. Itu dulu diajarkan. Jadi jangan langsung bawa kepada kajian yang agak berat. Sama juga kalau kita baru lahir kan, kalau baru lahir kan tidak langsung keloprak, langsung makan jengkol. Aduh, Pak Kan Ustadz. tidak kan? Bertahap. Pak Ustadz, jadi sebenarnya peran teman-teman itu penting sekali ya saat seseorang sudah melakukan taubat, bisa juga karena nyinyir, remehnya teman-teman itu, yang meremehkan, pandangan mereka meremehkan, akhirnya jadi taubatnya jadi nggak istiqomah begitu? Ya, untuk istiqomah dalam taubat itu, saya paling gampang, amalkan aja itu lagu Tombo Ati. Tombo Ati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Jadi begitu Anda merasa taubat dan ingin istiqamah dalam taubatnya, baca Quran. Kenapa Quran Ustadz? Sebab Quran ini adalah kitab pedoman. Ya, Anda mau selamat berlalu lintas, apakah baca itu Aturannya. aturan-aturan. Ya, nah kemudian ketika membaca Quran jangan sendiri, nanti salah tafsir. Harus ada ulama yang menyertai. Kenapa? Saya kasih contoh, Mas Bayu dari Jakarta mau ke Jogja. Kalau punya kendaraan sendiri, punya SIM sendiri, STNK sendiri, tahu jalan, aman bawa kendaraan sendiri. Ya kan? Tapi tidak tahu jalan, tidak punya SIM, tidak punya STNK. Nyasar. Cara amannya untuk sampai ke Jogja, gimana caranya? Minta bantuan teman. Paling aman naik bus atau naik kereta. Tidur aja kita, sampai. Kalau tidak tahu jalan, tidak punya SIM, jalan pakai sendiri, saya takutnya mau ke Jogja, sampainya di Bandung. Aduh. Ya kan? Jadi ketika membaca Quran, membaca hadis, harus ada guru pembimbing. Itulah ulama, dibutuhkan ulama. Ya, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, apalagi itu? Sholat malam, dirikanlah. Itu sholat malam. Sholat malam penting. Kenapa? Sholat malam ini waktu khusus. Dek. Kamu butuh hajat sama saya. Yang selama ini jarang ketemu. Ataupun ketemu tapi waktu-waktu normal. Tiba-tiba jam 2 dini hari datang ke rumah ngetuk. Pasti keadaan darurat. Iya kan? Pasti ini darurat. Nah,
5 waktu, berdoa dalam 5 waktu, itu umumnya orang melakukan. Apalagi berdoa di hari Jumat. Banyak jaluran sibuk. Salurannya lagi sibuk. Saluran ya? lagi sibuk. Ya, begitu ditelepon sibuk. Banyak hari Jumat. Orang tukang tipu aja berdoa ya kan. Situ. Tapi jam 2 dini hari. Ketika orang lain pada tidur. Ketika orang lain pada melupakan Allah. Ya, datang dia ngadu. Berarti ini penting sekali nih. Hajatnya besar. Maka wa minal laili fatahajjad bihi, bangunlah sepertiga di hari malam untuk sholat tahajud. Sampaikan curahan hati, ampuni dosa dan kesalahan saya Allah, saya hilap ya Allah, saya pernah ini, sampaikan. Nah, sudah, apalagi yang berikutnya itu memilih teman-teman soleh, bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu penting. Kenapa? Karena mustahil kita bisa istiqamah dalam tobat kalau ini terus. Misalnya tobatnya adalah tobat zina. Ya, dia sering berzina gara-gara pacar. Kalau mau tobat dari zina itu solusinya 1, nikah. Halalkan. Yang kedua, tidak bisa karena saya masih sekolah, tidak punya kerjaan. Sudah, putuskan hubungan. Dek, saya sayang kamu, saya cinta kamu lahir batin. Tapi setelah saya pelajari selama kita jalan ini, dosa aja terus kita lakukan. Sudahlah, kita pisah baik-baik. Soal itu biarkan saya kerja, cari nafkah baik-baik. Nanti setelah saya punya kerja yang bagus, saya datang lamar kamu baik. Sudah pacaran, tidak ada lagi pacaran. Pacaran ini pintu masuknya setan. Nah itu. Kemudian setelah itu apalagi yang tombol hati tadi itu? Bersahabat. Baca Quran, bersahabat orang-orang soleh, salat tengah malam, dan biasakan berzikir. Nah, zikir-zikir itu yang paling populer itu yang 3. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah itu, jadi ketika sudah memilih untuk hijrah, supaya istiqamah dalam hijrah itu, istiqamah dalam tobat itu, ya amalkan aja ini. Yang 5, tombol hati. InsyaAllah. Siap, dahsyat sekali. Baik, setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat Dasat yang ada di studio. Dan langsung insya Allah dijawab oleh Ustadz Dasat Latif. Bersama kami tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat, kita lanjutkan lagi di Gaspol Sahur. Seperti janji kami tadi, akan ada kesempatan buat sahabat Dasat yang hadir di studio bertanya langsung kepada Ustadz Dasat Latif. Silakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya Ustadz, jadi di sini saya sedang bertaubat, akan tetapi teman-teman lingkungan dari keluarga saya dan teman-teman saya itu kurang mendukung jika saya meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya mendramatisir keadaan. Saya kira ndak ada orang kalau bertobat, saya bencengkel sama kamu kok tobat Tapi sih. mungkin gini Pak Ustadz, begitu tobat dulu kan sebelumnya suka ngumpul. Tapi begitu berubah, nggak usah diajak, dia udah nggak asik. Gitu kali Pak Ustadz, bisa jadi. Oh ya, begitu dia mengatakan gak asik, itu berarti tanda Allah memberikan kamu sinyal bahwa ini orang tidak bagus. Ya, tadi nih saya sering gabung di sini, tapi yang saya peroleh kok dosa aja terus. Di sini gaul ke sini, di sini ini biasa ini muka-mukanya seperti ini, dosanya apa gosip. Ya, sudah. Daripada saya tambah banyak dosa, sudahlah saya cari teman yang baru. Makanya dalam kitab Tanbihul Ghafilin jelaskan, itu kata Nabi, bukanlah orang yang bertobat apabila dia tidak meninggalkan tempat yang dia tempati berdosa. Misalnya nih teman-teman ini membuat selalu kita berdosa. Saya tobat tapi masih di situ-situ, pasti dosamu tetap ada. Maka kalau mau bertobat tinggalkan, lingkungan yang rusak ini tinggalkan. Nanti saya mewarnai Ustadz, yakin kamu bisa mewarnai 1 lawan 10? Ada kan yang bisa, biar enggak apa-apa saya mewarnai. Saya curiga nanti kamu yang terwarnai. Saya akan membentuk arus. Saya tahu cerita kamu yang terbawa arus. Jadi orang yang baik dipikirkan, nih kalau saya di sini mudaratnya besar sekali nih. Kerusakan kerusakan yang timbul kalau saya di sini. Maka kalau dia orang betul-betul mau baik, dia tinggalkan ini,
dia menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Ya, nah itu. Jadi kalau ada teman yang tidak mensupport, dia tidak dukung, malah mengajak-ngajak kepada kebaikan, kan ada begitu. Apa jilbab, jelek kamu pakai jilbab, tidak kelihatan rambutmu yang bagus. Jelek kamu, tidak kelihatan lehermu yang seksi. Itu bukan lagi teman, tapi setan dalam bentuk manusia. Ya, tinggalkan aja. Jadi jangan ya sedih juga ya Pak Ustadz kalau misalnya ditenggalin sama teman-teman yang seperti itu, justru malah bergembira harusnya ya. Ya, saya lihat tidak berarti kita memutuskan silaturahmi ya ketika kita tinggalkan dia. Tidak, kita menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Rasulullah kan di Mekah diteror beberapa kali, ingin dibunuh. Apakah Nabi tinggalkan Mekah karena memutuskan silaturahim? Tidak. Nabi justru tinggalkan ke Madinah. Kenapa? Di sini bahaya, terancam jiwa raganya. Maka pindah ke Madinah. Setelah di Madinah, mapan baik, sudah punya pasukan, sudah gagah perkasa, datang ke Mekah. Apakah Nabi balas dendam? Tanya, mana ini yang pernah ngusir saya? Awas kau semua ya. Tidak. Nabi malah membebaskan Mekah, lalu menyatakan siapa yang beriman kepada Allah tidak kami ganggu. Siapa yang mau tinggal di rumahnya Abu Sofyan, karena Abu Sofyan lebih dulu menyatakan diri masuk Islam, kami lindungi. Ya, tidak berarti meninggalkan tadi ini yang banyak-banyak maksiat di dalamnya. Tidak berarti kita putus silaturahmi, karena memutuskan silaturahmi itu juga dosa. Tapi kita menghindari sesuatu yang lebih bahaya. Bukankah menghindari jauh lebih baik daripada mengobati? Siap. Ustadz Desat, berkaitan sama taubat, apa sih tanda-tanda taubat kita diterima Allah Pak Ustadz? Ya menjadi lebih baik, itu pasti. Itu tandanya? Itu aja, menjadi lebih baik. Berarti kalau misalnya kita udah taubat terus kumat lagi, berarti taubat kita sebelumnya nggak diterima dong? Begini, ada kisah ya. Ya Rasulullah, saya pembuat dosa. Kata Nabi, kok taubat? Tapi keulang lagi. Taubat lagi. Keulang lagi ya Rasul. Ya kok taubat lagi. Keulang lagi ya Rasul. Ya taubat lagi. Buatlah setan putus asa menggodamu. Itu betapa Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Satu kali lagi. Ya, datanglah anak muda sholat. Azhar waktu itu, sholat azhar. Selesai itu, dia lalu datang curhat kepada Nabi. Selesai sholat dia datangi Nabi. Ya Rasulullah, tadi saya hilaf. Kenapa? Saya berzina ya Rasul. Besar sekali dosamu. Apa balasannya? Iya, kau pasti dihukum azab Allah. Akhirnya ini anak muda, waduh sedih, ditinggal. Ditegur Nabi oleh Allah. Jibril ingatkan itu. Aku telah mengampuni dosa-dosanya. Maka Nabi dipanggil kembali. Anak muda sini dulu. Tadi sebelum kau ke sini, kau mandi. Iya. Kau ke sini dengan hati yang sangat menyesal. Iya. Kau ke sini memakai baju dan parfum. Ya, pakai baju yang paling cantik karena saya mau menghadap kepada Allah. Saya juga memakai parfum, sikat gigi. Lalu saya datang saf paling depan. Lalu saya bertobat, menyesali atas dosa-dosa dan kesalahanku. Lalu kata Nabi, ketahuilah Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Coba, datang lagi nih suami istri. Datang suami istri menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, mati saya. Kalau bahasa Makassar, mati kak, kasih yang ini, mati kak. Kenapa kok mati lagi? Ya Rasulullah, offside kak, melanggar. Offside. Melanggar kak. Apa? Saya berhubungan badan suami istri siang hari. Ramadan. Waduh, besar dosamu. Jadi apa? Ini kau bayar keparat. Apa itu ya Rasul? Kau puasa 60 hari berturut-turut. Tahu yang namanya 60 hari berturut-turut. Di hari ke-58 tiba-tiba batal, ulang lagi. Ya, kata Nabi, kata dia, ya Rasulullah 60 hari. Iya. 1 bulan aja saya kecoblosan. Ya kan? Mana bisa saya Rasul? Sudah kalau begitu kata Nabi, ya sudah kau beri makan fakir miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Sudah kalau kita kau sudah miskin, melanggar lagi. Sudah. Nabi ngambil kurma, roti, kasih. Nah ini kau bawa ke kampungmu, cari orang miskin di kampungmu, kau beri makan. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampung saya. Ini sudah miskin betul, melanggar lagi kan. Akhirnya apa kata Nabi? Ya sudah, kalau begitu kau yang nikmati. Coba. Satu kali lagi, datanglah orang tawaf, ribut di Mekah. Orang ada tawaf, dia cuma tawaf mengucapkan Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Heboh orang.
Oh, aliran sesat, aliran sesat, aliran sesat. Ya Rasulullah, ada aliran sesat. Kenapa? Dia tahu rahim-rahim saja. Nabi penasaran. Mana Nabi pergi lihat. Oh benar. Nabi karena begitu kasih sayangnya Rasulullah, Nabi ikut dari belakang. Ya Rahim, ya Rahim. Ya Rahim. Oh marah ini yang dari belakang. Dan dia tidak tahu siapa ini yang ngikutinya. Marah, didorong Nabi, jatuh. Marah malaikat. Oh, dibanting ini orang. Jangan. Dia bilang kalau bahasa di mana? Siapa kau? Kau ganggu-ganggu saya, kau cobi-cobi. Kau ledekin saya. Siapa kamu? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Rasulullah. Wah, dia langsung menyesal. Ya Rasulullah, maafkan saya, maafkan saya Rasul. Kenapa? Begini ya Rasul, saya ini kasihan di kampung saya belum tahu agama dengan baik. Maka sayalah yang paling cerdas di kampung itu diutus datang ke sini untuk menimba ilmu. Dialah yang paling cerdas di kampung itu modal rahim-rahim. Dibayangkan yang lain itu kan. Dibayangkan itu kan. Ya, bayangkan dia. Sudah dosanya dia banting Nabi. Datang malaikat menawarkan. Lalu Nabi katakan jangan. Dia begini karena dia tidak tahu saya. Lalu anakmu yang melakukan ini mendorong Nabi berkata, ya Rasulullah kira-kira diampuni dosaku. Masuk surga nanti. Oh kamu masuk surga, Allah mengampuni dosa-dosamu. Lalu Abu Bakar berkata dalam hati, ini aja sudah mendorong Nabi modal rahim-rahim. Ya kan? Masuk surga. Masuk surga. Lalu Abu Bakar berkata, gimana dengan aku ya Rasulullah? Wah kau pasti ada juga lah kau di situ bersama saya nanti. Begitu senangnya kemudian Abu Bakar lalu berputar. Ya masuk surga, masuk surga. Itulah sejarahnya itu yang tarian apa itu? Tarian muter-muter. Oh yang muter-muter itu. Nah, ada kisahnya itu. Karena Abu Bakar muter-muter tersingkap lanunya, jubahnya. Jubahnya. Oh Ya, dari situ. coba siapa tidak kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kan pernah mau membunuh Nabi. Ya. Lari dia bilang, gara-gara ini Muhammad ini kita ribut satu Makkah. Dia mau datang membunuh Nabi. Bayangkan, pernah niat mau membunuh Nabi. Masuk Islam, apa hadiah? Dia tobat, dia gunakan segala kekuatan dan kemampuannya untuk membela Islam. Pernah bercita-cita membunuh Nabi, tapi diberikan kemuliaan. Sekarang Umar bin Khattab bersemayam di sampingnya Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, dahsyat sekali. Untuk menutup pembahasan tema hari ini Pak Ustadz, singkat saja petuah buat kita semua. Ya, tidak ada orang tidak punya dosa. Jangankan kita yang hidup di zaman penuh fasilitas dosa ini, pada zaman Nabi pun punya dosa dan kesalahan. Jadi yang jadi masalah sesungguhnya bukan dosa dan kesalahan. Masalah kita adalah mau tidak kita bertobat kepada Allah. Dan hebatnya kita punya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Anda datang curhat, menangis, mengakui dosa dan kesalahan, Allah membalasnya dengan kalimat, Innallaha yuhibbut tawwabina. Aku cinta kepada hambaku yang bertobat. Meneteskan air mata, makin Allah cinta kepada kalian. Berarti yang Allah persoalkan sesungguhnya bukan dosa yang telah kita lakukan. Tapi mau tidak kita bertobat atas dosa dan kesalahan kita lakukan, lalu kita menjadi lebih baik, kita ganti kesalahan-kesalahan itu dengan amal-amal soleh. Masya Allah, dahsyat sekali. Terima kasih atas petuahnya Ustadz Dasat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa bertobat mengakui kesalahan dan juga istiqomah untuk menjadi lebih baik. Akhir kata kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit mundur diri. Dan insya Allah besok kita tentu akan berjumpa kembali di program Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV